Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSKY dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya bisa menyapa teman-teman rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, tak jemu-jemunya saya mendoakan kepada teman-teman yang hari ini belajar mempersiapkan diri akan mengikuti ujian, akan mengikuti seleksi CPNS di tahun ini. Mudah-mudahan usaha yang teman-teman lakukan hari ini itu akan berbuah hingga dinyatakan lulus dan menjadi ASN di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman ya, hari ini tanggal 11 Juli tahun 2021 ya. Artinya di sini teman-teman yang belum menentukan pilihan ya akan memilih formasi apa yang akan didaftar ya, masih ada waktu beberapa hari lagi. Tetapi jangan terlalu santai teman-teman ya, jangan terlalu lama menentukan pilihan. Nanti kita keteteran, kita gelabakan, dan akhirnya kita tidak mengikuti seleksi CPNS tahun ini. Maka dari itu, kumpulkan informasi sebanyak mungkin teman-teman, ambil sikap, bismillah, ini formasi ya sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita, dan kita anggap memiliki peluang yang baik. Nah teman-teman, mengapa saya katakan demikian teman-teman? Ya, karena ketika kita sudah menentukan pilihan, kita akan lebih fokus teman-teman. Kita akan lebih fokus menggempur, mempersiapkan diri, menyiapkan mental untuk menghadapi soal-soal yang akan kita hadapi teman-teman. Selanjutnya teman-teman ya, saya membuat video ini karena banyak sekali ya teman-teman ya yang bertanya kepada saya ya, melalui DM di Instagram, kemudian di Facebook teman-teman, maupun di WhatsApp ya. Jadi saya membuat video ini ya, agar cukup melalui video ini saya menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke teman-teman ya, kita anggap proses administrasi itu selesai. Kita sudah dinyatakan lulus teman-teman. Kita akan menghadapi seleksi kompetensi dasar. Nah perlu diketahui, ini untuk teman-teman yang belum pernah mengikuti seleksi CPNS pasti bingung aturan main di seleksi CPNS ini. Jadi teman-teman ya, yang belum pernah mengikuti seleksi CPNS, di sini saya merekomendasikan, saya mereferensikan kepada teman-teman ya untuk membeli buku, karena buku CPNS ya banyak sekali di toko buku jualan tentang kisi-kisi ya, tentang bentuk-bentuk bahan belajar untuk CPNS di tahun ini 2021. Nah teman-teman ya, ketika kita membeli buku itu kita akan mendapat kepanduan, sedikit pencerahan tentang bagaimana aturan main di CPNS itu. Kita akan mendapatkan gambaran. Oke teman-teman ya, di sini saya bercerita secara umum ya. Di dalam tahapan CPNS yaitu kita akan menjumpai ya, pertama SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah di SKD ini ada 100 soal teman-teman ya, dimana 100 soal ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama TIU, tes intelijensi umum. Yang kedua ya kita akan menjumpai TWK, tes wawasan kebangsaan teman-teman ya. Dan yang ketiga kita akan menjumpai TKP. Nah masing-masing 3 tipe soal ini yang mempunyai grade masing-masing ya. Jangan kita remehkan satu dari 3 ini teman-teman ya, karena saya pernah meremehkan teman-teman dari 3 tipe ini. Saya meremehkan waktu itu TKP, karena di TKP ini ya tidak ada poin 0, melainkan setiap jawaban itu mempunyai poin 1 sampai 5. Jawaban yang paling tepat itu akan mendapat poin 5. Jadi saya waktu itu tidak mempersiapkan diri teman-teman untuk belajar nilai KP. Nah alhasil di tahun 2018 kemarin ya saya gagal lulus ya, karena nilai TKP saya kurang satu saja, sedikit sekali teman-teman. Nah maka dari itu menjadi bahan koreksi introspeksi diri ya bagi saya untuk di tes selanjutnya. Alhamdulillah saya benar-benar mempersiapkan diri, mempelajari semua tipe baik TIU, TWK dan TKP teman-teman. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Nah teman-teman ya, banyak sekali teman-teman yang bertanya bahan belajar yang saya gunakan itu seperti apa ya teman-teman. Yang pertama ya, saya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin teman-teman, baik itu dari buku maupun secara online.
Ya, dari buku saya mendapatkan pencerahan tentang aturan main di dalam CPNS itu bagaimana teman-teman. Kemudian saya mendekati menjelang ketika akan tes SKD ya, saya banyak mengumpulkan informasi teman-teman ya melalui online. Saya browsing di Google teman-teman ya, saya membaca informasi, saya menonton di YouTube teman-teman, kemudian di Instagram dan Facebook teman-teman, banyak sekali pokoknya. Tetapi dari berbagai sumber ini ya, yang mendominasi saya belajar itu di mana lebih banyaknya ya, tentunya di YouTube teman-teman. Karena di YouTube itu ya kita bisa mencari informasi sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman. Misalkan tentang TIU teman-teman, kita bisa mencari trik ya, kita langsung bisa mencari trik tips secara singkat dan simple. Misal dalam TIU itu kita akan menjumpai soal deret teman-teman ya, deret angka, kemudian soal perbandingan, tanda gambar, sinonim, antonim. Dan kesemuanya itu ketika kita belajar dari buku itu sangat membosankan teman-teman. Berbeda ketika kita belajar dari YouTube ya, ada visualnya secara langsung dan sangat simpel. Nah, ketika kita menemukan trik yang sesuai dengan keinginan kita ya, maka hal itu akan mudah untuk kita ingat. Nah, itu teman-teman, itu yang pertama. Kemudian teman-teman ya, selanjutnya TWK ya. TWK itu kita lebih banyak membaca, menghafal, kemudian saya menulis juga teman-teman. Karena ketika saya menulis ya, ingatan yang saya ingat itu lebih kuat dari saya membaca atau memahami seperti biasanya. Jadi teman-teman ya, kesimpulannya untuk cerita saya di konten YouTube saya pada hari ini ya, jadi untuk teman-teman yang belum menentukan pilihan, segera tentukan pilihan sebelum akhir penutupan tiba. Kedua ya, bahan belajar yang saya lakukan ya teman-teman, itu yang pertama buku, saya membeli buku teman-teman. Kemudian saya lebih banyak belajar melalui media online. Media online itu ya, saya browsing di Google teman-teman, saya mengikuti akun-akun yang membahas tentang soal-soal ya di Instagram maupun Facebook, dan yang lebih mendominasi itu di YouTube, karena saya bisa mencari tipe-tipe soal-soal, tips-tips, trik secara singkat tentang soal-soal yang kita inginkan. Teman-teman ya, menjelang tes ya SKD ini, harapan saya kepada teman-teman ya, ini sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan ya, kita harus pandai memanajemen waktu. Kita buang kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan santai kita korbankan sedikit waktu santai kita untuk belajar lebih giat dan lebih serius teman-teman ya. Saya teringat ketika tahun kemarin ya, saya itu sangat hobi bermain game teman-teman, game online. Jadi ketika waktu itu ya, saya benar-benar mempersiapkan diri, saya hapus teman-teman, saya uninstall teman-teman game online yang pada waktu itu sangat hobi sekali teman-teman. Kemudian teman-teman, kekuatan spiritual juga jangan dipungkiri. Kekuatan spiritual itu sangat berefek, sangat besar menurut saya teman-teman. Lagi kita di dalam Islam, kita menjalankan sholat teman-teman, sholat kita jalankan secara betul teman-teman. Karena ketika kita tenang secara spiritual, maka pikiran kita akan jernih, dan ini yang akan memudahkan kita dalam proses belajar dan menjawab permasalahan-permasalahan di dalam soal. Selain daripada itu teman-teman, kita perbanyak sedekah teman-teman. Kalau ada rezeki ya kita perbanyak sedekah. Kemudian kita berdoa ya, meminta doa, minta restu kepada orang tua ya, agar setiap langkah yang kita lakukan itu mendapat kemudahan. Teman-teman ya, demikian untuk video kali ini ya. Sekali lagi saya mendoakan, saya berdoa terkhusus kepada subscriber. Semoga teman-teman yang berjuang hari ini ya, berjuang dengan sungguh-sungguh, besok akan
memetik hasil, memetik buah yang manis dari perjuangan yang teman-teman lakukan hari ini. Saya yakin ketika teman-teman berjuang dengan sungguh-sungguh, 2021 jadi ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.